Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang Islam pada masa dinasti Safawiyah di Persia, di mana kami akan menjelaskan meliputi aspek perekonomian dan manajemen. Nah, anggota-anggota kelompok kami yaitu Devina Sabitah, Hismanur Aulia, dan Muhammad Azam Khifari. Nah, pertama-tama kami akan menjelaskan tentang bagaimana awal mula berdirinya dinasti Safawiyah. Kerajaan Safawiyah atau Kerajaan Safawi berdiri di saat Kerajaan Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Awalnya, kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, yaitu sekarang wilayah Rusia. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah. Pengagas awal berdirinya kerajaan Safawi adalah Syekh Ishaq Saifuddin, atau lebih dikenal dengan nama Safi al-Din. Safi al-Din merupakan keturunan dari Imam Syiah yang keenam, yaitu Musa al-Kazim. Karena alim dan sifat zuhudnya, maka Safi al-Din diambil menantu oleh gurunya yang bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zaidi, atau yang lebih dikenal dengan julukan Zahid al-Gilani. Dalam waktu yang tidak lama, tarekat ini berkembang pesat di Persia, Syria, dan Asia Kecil. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Gerakan ini bertujuan memerangi orang-orang yang ingkar, kemudian juga memerangi golongan yang mereka sebut ahli-ahli bid'ah. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang silsilah raja-raja kerajaan Safawi. Yang pertama, yang jelas ada Safi al-Din, yang memerintah sebagai raja pada tahun 1252 hingga 1334 Masehi. Sekitar 82 tahun ya berarti. Yang selanjutnya ada Sadar al-Din Musa pada tahun 1334 hingga 1399 Masehi. Kemudian diturunkan kepada Khawaja Ali pada tahun 1399 hingga 1427 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Ibrahim pada tahun 1427 hingga 1447 Masehi. Kemudian diturunkan kepada Junaid hingga tahun 1460 Masehi. Dilanjutkan oleh Haidar pada tahun 1460 dan berakhir pada 1494 Masehi. Pada saat itu dilanjutkan kepada Ali, diturunkan kepada Ali pada tahun 1494 hingga 1501 Masehi. Diturunkan juga setelah itu kepada Ismail tahun 1501 hingga 1524 Masehi, dan Tahmas 1 sampai 1576 Masehi. Kemudian diturunkan kepada Ismail II pada hingga 1577 Masehi. Kemudian Muhammad Huda Banda tahun 1577 hingga 1588 Masehi. Raja yang ke-12, raja yang membawa masa kejayaan Safawi, yaitu Abbas I, memerintah sekitar tahun 1588 Masehi hingga 1628 Masehi. Kemudian diturunkan kepada Safi Mirza hingga tahun 1642 Masehi. Selanjutnya diturunkan kepada Abbas II pada tahun 1642 hingga 1667 Masehi. Selanjutnya diturunkan kepada Sulaiman hingga tahun 1694 Masehi. Diturunkan juga selanjutnya kepada Husain pada tahun 1694 hingga 1722 Masehi. Dan selanjutnya Tahmas II tahun 1722 hingga 1732 Masehi. Dan yang terakhir, raja terakhir pada kerajaan Safawi yaitu Abbas III tahun 1732 hingga 1736 Masehi. Kemajuan peradaban Islam pada masa kerajaan Safawi di Persia. Pada masa pemerintahan Ismail,
berhasil mengembangkan wilayah kekuasaannya sampai ke daerah Mazandaran, Gurgan, Yazd, Diyarbakir, Baghdad, Sirwan, dan Khurasan hingga meliputi ke daerah Sabit Subur, Fertile Crescent. Pada masa Abbas, berhasil menghilangkan pasukan Qizilbash dan membentuk pasukan baru yang beranggotakan budak-budak tawanan dari Georgia, Armenia, dan Sirkasia. Mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani, yaitu ia rela melepaskan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah lainnya. Dia juga berjanji tidak akan menghina khalifah pertama dalam Islam dalam khutbah Jumatnya. Sebagai jaminan atas perjanjian itu, ia menyerahkan saudara sepupunya Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Menguasai Herat pada tahun 1598 Masehi, Maruf dan Bach menyerang kerajaan Turki Utsmani dengan berhasil menguasai Tabriz, Sirwani, Ganja, Baghdad, Nakhchivan, Erivan, dan Tiflis. Tahun 1662 Masehi, Abbas berhasil menguasai Kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gurmun menjadi pelabuhan Bandar Abbas. Selain itu, bentuk kejayaan lain dari kerajaan Safawi adalah yang pertama, bidang politik dan pemerintahan. Terwujudnya integritas wilayah negara yang luas yang dikawal oleh suatu angkatan senjata yang tangguh dan pemerintahan yang kuat, mampu memainkan peranan dalam percaturan politik internasional. Selain itu, juga membangun angkatan bersenjata. Yang kedua, di bidang ekonomi, mengalami kemajuan di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan. Terlebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gurmun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan ini, maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Selain itu, kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan dalam sektor pertanian, terutama di daerah Pulau Sabit Subur, Fertile Crescent. Masa kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Masa kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi dimulai sejak Raja Abbas I wafat. Kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja yang lemah dan memiliki perangai dan sifat yang buruk. Di antaranya yaitu yang pertama, Safi Mirza, berkuasa pada tahun 1628 sampai 1642 Masehi. Indikator kemunduran dan kehancurannya: 1. Jiwa leadershipnya lemah. 2. Sangat kasar terhadap para pembesar kerajaan. 3. Memiliki sifat cemburu terhadap petinggi kerajaan. 4. Kota Kandahar lepas dan diduduki kerajaan Mughal. 5. Baghdad direbut oleh kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua, Abbas II, berkuasa pada tahun 1642 sampai 1667 Masehi. Indikator kemunduran dan kehancurannya: 1. Sifat dan moralnya jelek. 2. Pemabuk. Yang ketiga, Sulaiman, berkuasa pada tahun 1667 sampai 1694 Masehi. Indikator kemunduran dan kehancurannya: 1. Kejam terhadap para pembesar kerajaan. 2. Sifat dan moralnya buruk, sehingga rakyatnya bersikap masa bodoh terhadap pemerintahannya. Yang keempat, Husain, berkuasa pada tahun 1694 sampai 1722 Masehi. Indikator kemunduran dan kehancurannya: memberi kekuasaan yang besar kepada para ulama Syiah. Para ulama sering menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan raja. Ulama Syiah sering memaksakan pendapat terhadap penganut aliran Sunni. Konflik dengan golongan Sunni membuat sistem pemerintahan tidak stabil. Terjadi pemberontakan bangsa Afgan yang mengakibatkan kota Kandahar dan Isfahan lepas. Yang kelima, Tahmasp II, berkuasa pada tahun 1722 sampai 1732 Masehi. Indikator kemunduran dan kehancurannya: 1. Memerangi bangsa Afgan
untuk merebut Isfahan. Kemudian Tahmaspes II dipecat oleh Nadir Khan pada 1732 Masehi. Yang keenam, Abbas III berkuasa pada tahun 1732 sampai 1736 Masehi. Indikator kemunduran dan kehancurannya: yang pertama, tidak berpengalaman, dan Abbas III dilengsarkan. Kemudian kerajaan Safawi diambil oleh Nadir Khan. Faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya kerajaan Safawi: yang pertama, konflik panjang dengan kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua, adanya kerusakan moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak tidak disiapkan secara terlatih dan tidak diberi pendidikan rohani sehingga semangat perang menjadi melemah. Yang keempat, seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Yang terakhir, kemerosotan aspek kemiliteran membawa pengaruh besar terhadap lenyapnya ketahanan dan pertahanan kerajaan Safawi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.